amalan-amalan apa saja sih yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini. Kita lihat dulu apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai ibadah-ibadah ini. Namun sebelumnya ada perkataan berbagai macam ulama mengenai bulan Rajab. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku tidak suka jika ada orang yang menyempurnakan satu bulan puasa sebagaimana puasa di bulan Ramadan. Jadi Imam Syafi'i juga mengatakan, aku nggak suka jika ada orang yang menyempurnakan puasa satu bulan penuh di bulan Rajab sebagaimana bulan Ramadan. Termasuk juga Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan hadis Siti Aisyah. Siti Aisyah itu tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebulan penuh. Kadang-kadang kita ini saking semangatnya ibadah, teman-teman semua. Oh oke, bulan Rajab adalah bulan haram, bulan suci, kita dianjurkan untuk banyak ibadah. Jadi kita puasa setiap hari, ada jenis orang-orang yang seperti itu. Namun Siti Aisyah sendiri tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebulan penuh. Jadi kalau puasa silahkan, tapi jangan puasa sebulan penuh. Nanti seperti bulan Ramadan. Oke, baik. Berikutnya beberapa amalan yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini. Pertama, tentu saja bersyukur. Ketika bulan Rajab ini datang ke kehidupan kita, teman-teman sekalian, artinya kita memperoleh kesempatan untuk menikmati usia di bulan itu. Kita mensyukuri nikmat Allah atas kesehatan, atas umur yang Allah berikan sampai di bulan Rajab ini. Umur kita sampai di bulan Rajab ini. Jadi kita bersyukur kepada Allah atas umur yang Allah berikan ini sehingga kita bisa merasakan lagi di bulan Rajab, teman-teman sekalian. Dikatakan oleh seorang ulama, pujilah Tuhan kalian yang telah memanjangkan usia kalian sehingga kalian mendapatkan bulan Rajab. Jadi salah satu cara bersyukur kita karena usia kita sampai di bulan Rajab adalah kita memahami tentang bulan Rajab itu sendiri. Yang kita paham adalah bulan Rajab kita dilarang untuk melakukan berbagai macam dosa, dan ketika kita buat baik maka itu menjadi baik di bulan suci ini. Maka cara bersyukur adalah memastikan bahwa di bulan Rajab harus lebih baik dibanding yang kemarin-kemarin, dibanding di bulan yang kemarin. Kalau bulan kemarin atau tahun yang kemarin kita masih mengajinya tidak istiqamah atau bangun malamnya tidak istiqamah, buat resolusi baru. Biasanya tahun baru itu ada resolusi, tapi bagi teman-teman yang belum buat planning, bulan Rajab ini menjadi awal kehidupan bagi kita. Kita bersyukur kepada Allah dikasih umur, dikasih kesempatan, maka udah gak ada waktu untuk terlalu banyak main-main, teman-teman semua. Kematian itu tidak datang pada orang yang usia-usianya tua atau orang yang sakit saja. Kematian itu bisa datang sangat-sangat mendadak. Kita gak punya waktu untuk terlalu banyak main-main. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah atas umur yang Allah berikan di bulan Rajab ini, ya Allah, yang sebentar lagi kurang lebih 2 bulan kita akan masuk bulan Ramadan, dan mulailah susun ibadah kita. Kedua, apa yang bisa dilakukan di bulan Rajab ini, teman-teman sekalian, adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap seorang muslimah yang mengetahui keagungan bulan Rajab adalah mengagungkannya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah dari dosa-dosa dan dari kesalahan-kesalahannya. Kita banyak mengambil pelajaran dari orang-orang yang meninggal atau orang-orang yang pergi mendahului kita, teman-teman sekalian, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Mereka terpisah dari orang-orang tercintanya mereka. Mereka meninggalkan dunia menuju ke alam kubur. Begitu pula dengan kita. Kita bertobat kepada Allah. Rasulullah bertobat sehari 70-100 kali. Itu dijamin masuk surga, masih beristighfar kepada Allah. Istighfarnya bukan hanya sekedar lisan astagfirullah, tapi menghadirkan hati. Ketika menyebut nama Allah, menghadirkan hati. Maka Masya Allah, lisannya seorang mukmin ini, dia pasti basah dengan zikrullah. Salah satunya, zikir itu apa? Zikir itu mengingat Allah. Semuanya mengingat Allah. Teman-teman baca Quran, teman-teman ingat Allah. Teman-teman sholat, teman-teman ingat Allah. Teman-teman menyebutkan astagfirullah, teman-teman sedang mengingat Allah. Itu zikir. Ya, jadi banyak bertobat kepada Allah. Taubat itu seperti apa? Taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Taubatan nasuha ialah teman-teman berhenti dari maksiat yang dikerjakan. Kemudian teman-teman menyesal, menangisi dosa-dosa dan kebodohan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Kita menjadi orang baik dan kita buat baik terus-menerus di kehidupan yang akan datang untuk menutupi kesalahan kita yang kemarin. Kita buat baik terus-menerus untuk menutupi dosa-dosa kita yang kemarin. Itu taubatan nasuha. Ya, ini kita berhenti, kita menyesal, kita melakukan kebaikan-kebaikan di kemudian hari, dan seterusnya kehidupan yang akan datang untuk menutupi kejahatan kita yang kemarin. Taubatan nasuha. Cara taubatan nasuha itu bagaimana? Banyak sekali. Kita minta sama Allah, doa sungguh-sungguh,
Allah ampuni kita, Allahumma ghfir li dzambi. Kita minta pada Allah, ya Allah ampuni saya, dan Allah mengampuni semua dosa. Setiap kali kita buat dosa, kita datang kepada Allah, Allah mengampuni. Kita maksiat lagi, kita buat dosa lagi, Allah ampuni. Sampai kapan? Sampai kita bosan minta ampun kepada Allah. Allah selalu menerima kita, teman-teman semua. Dan Allah selalu menutup aib-aib kita. Tapi kita lah yang selalu berbuat dosa dan maksiat. Salah satu cara untuk bertobat adalah pindah lingkungan, pindah pergaulan. Makanya dalam hadis surat muttafaqun alaihi ada orang yang membunuh 100 orang. Kemudian dia datang kepada orang yang bijaksana. Apa yang harus saya lakukan? Saya mau jadi orang baik. Pindah, pergi dari tempat yang maksiat ini, dari teman-temanmu yang buruk ini. Pergi ke tempat yang baru, ke tempat-tempat yang soleh. Maka di tengah perjalanan orang itu meninggal dunia. Malaikat rahmat, malaikat azab saling berebut. Orang ini mau dibawa kemana? Karena dia sudah bunuh 100 orang. Malaikat azab mengatakan, aku berhak mengambilnya. Malaikat rahmat mengatakan tidak, di akhir hidupnya. Walaupun dia belum sempat melakukan kebaikan, tapi sudah berniat baik. Maka niat baik itulah yang membuat hidupnya husnul khatimah. Jadi kalau kita baru berniat saja, maka itu sudah mendapatkan pahala dari Allah. Dan melakukannya mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Kalau kita berniat keburukan, belum dapat dosa dari Allah. Tapi kalau kita melakukan keburukan tersebut, maka dicatat 1 dosa. Maha baiknya Allah kepada kita. Dan setiap orang punya kesempatan, teman-teman semua. Ingat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dulunya orang yang seperti apa? Dulunya orang yang mau bunuh Nabi, orang yang sangat benci Islam, orang yang membunuh bayi perempuannya hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Orang yang seperti itu, yang suka bergulat, berkelahi, bertengkar, itu ketika berhijrah, bertaubat kepada Allah, beliau menghapus dosa-dosanya masa lalu dengan melakukan hal yang totalitas untuk agama Allah. Beliau belajar sungguh-sungguh agama Allah, beliau lakukan kontribusi untuk agama Allah, beliau menjadi orang yang berjasa untuk agama ini dengan semua yang beliau lakukan. Dan ketika beliau wafat, kuburnya di sebelah kuburnya Rasul. Orang yang paling benci Rasul dimuliakan, ketika berhijrah, kuburnya di sebelah kubur Rasul. Jadi taubatan nasuha. Apapun background kita, apapun masa lalu kita, apapun kebodohan kita, apapun maksiat yang kita lakukan di masa lalu sudah cukup. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Saya mau jadi orang baik ya Allah. Gak mau lagi kembali ke masa lalu yang bodoh itu ya Allah, yang jahat itu ya Allah, yang penuh dengan maksiat itu ya Allah. Mau jadi orang yang baik. Taubatan nasuha. Di bulan Rajab ini adalah waktu yang sangat tepat untuk memperbaharui lagi sikap-sikap kita dan terus-menerus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini enggak disuruh untuk menceritakan keburukan kita di depan orang banyak karena Allah sudah tutupi aib kita. Agama Islam ini indah bahwa kita ini ditutupi dosanya, aibnya di mata manusia. Allah yang tutupi. Namun ketika kita melakukan qiyamul lail, salat malam gitu, teman-teman sekalian, teman-teman banyak menangis untuk mengingat dosa. Teman-teman ingat dosa teman-teman, kemarin tuh saya begini, lisan saya dosa begini, tangan saya dosa begini. Mengalirkan air mata itu salah satu manfaatnya adalah akan dilindungi oleh Allah, mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar.